Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kita bisa merasa bahagia, sedih, marah, atau cemas? Mengapa ada orang yang tampak selalu tenang menghadapi masalah, sementara ada orang lain yang mudah panik? Jawabannya ada pada psikologi. Ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Hari ini, mari kita menyelami rahasia psikologi. Bagaimana otak bekerja, bagaimana emosi terbentuk, dan bagaimana kita bisa menggunakan pemahaman ini untuk menjalani hidup yang lebih baik. Bagian 1. Pikiran dan perasaan. Siapa yang mengendalikan siapa? Kita sering menganggap pikiran dan perasaan adalah dua hal yang terpisah. Padahal, keduanya saling memengaruhi. Contohnya sederhana, ketika kamu berpikir, aku gagal, aku tidak berguna, perasaan yang muncul biasanya sedih, putus asa, atau marah pada diri sendiri. Sebaliknya, ketika kamu berpikir, aku bisa mencoba lagi, aku punya kesempatan, perasaanmu berubah menjadi lebih optimis dan bersemangat. Psikologi menyebut ini hubungan kognisi dan emosi. Cara kita berpikir menentukan bagaimana kita merasa. Dan bagaimana kita merasa menentukan bagaimana kita bertindak. Jadi jika ingin mengubah hidup, seringkali langkah pertama adalah mengubah cara berpikir. Bagian 2. Otak dan kebiasaan. Tahukah kamu, 95% tindakan kita sehari-hari sebenarnya adalah hasil dari kebiasaan? Otak manusia menyukai hal yang otomatis. Misalnya, ketika bangun tidur, tanpa sadar kita langsung meraih ponsel. Atau ketika merasa stres, kita mencari makanan manis. Itu semua adalah pola kebiasaan yang diprogram oleh otak. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai conditioning atau pembiasaan. Kebiasaan terbentuk melalui pengulangan, dan semakin sering kita melakukannya, semakin kuat jalurnya di dalam otak. Kabar baiknya, kebiasaan buruk bisa diganti dengan kebiasaan baru. Caranya adalah dengan kesadaran dan konsistensi. Setiap kali kita mengganti respon lama dengan respon baru, otak mulai membangun jalur kebiasaan yang berbeda. Bagian 3. Mengapa kita mudah cemas? Kecemasan adalah salah satu masalah psikologis yang paling sering kita alami. Kita khawatir tentang masa depan. Takut gagal. Takut ditolak. Atau takut kehilangan. Secara biologis, rasa cemas muncul dari mekanisme alami yang disebut fight or flight response. Dulu, di zaman nenek moyang kita, mekanisme ini sangat penting. Ketika ada harimau, tubuh langsung siaga. Jantung berdegup kencang. Adrenalin naik. Dan kita siap melarikan diri. Masalahnya, di zaman modern, harimau sudah jarang ada. Yang ada justru tagihan, pekerjaan, ujian, dan tekanan sosial. Namun otak kita masih bereaksi seolah-olah semua itu adalah ancaman berbahaya. Itulah sebabnya kita sering merasa panik, atau cemas berlebihan. Lalu apa solusinya? Kesadaran diri. Belajar bernapas dalam. Menenangkan pikiran. Dan melatih mindfulness. Semua itu bisa membantu menurunkan rasa cemas yang berlebihan. Bagian 4. Rahasia motivasi. Pernahkah kamu merasa malas melakukan sesuatu, padahal tahu itu penting? Misalnya, kamu tahu olahraga baik untuk kesehatan, tapi sulit sekali memulainya. Psikologi menjelaskan fenomena ini dengan teori motivasi. Ada dua jenis motivasi. Pertama, motivasi ekstrinsik dorongan dari luar, seperti hadiah, uang, atau pujian. Kedua, motivasi intrinsik dorongan dari dalam, seperti rasa ingin berkembang, rasa penasaran, atau kepuasan pribadi. Motivasi intrinsik terbukti lebih tahan lama. Orang yang olahraga karena ingin sehat dan bahagia cenderung konsisten, dibanding orang yang olahraga hanya karena ingin dipuji. Jadi jika kamu merasa kurang semangat, tanyakan pada dirimu. Kenapa aku ingin melakukan ini? Jika alasannya kuat dari dalam dirimu sendiri, motivasi itu akan lebih sulit padam. Bagian 5. Mengapa kita sering merasa tidak cukup? Banyak orang merasa dirinya tidak cukup baik. Tidak cukup pintar, tidak cukup cantik, tidak cukup sukses. Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai self-esteem problem atau masalah harga diri. Salah satu penyebabnya adalah perbandingan sosial. Kita hidup di era media sosial, di mana orang cenderung menampilkan sisi terbaiknya. Kita melihat orang lain liburan, sukses, atau bahagia, lalu merasa hidup kita lebih buruk. Padahal, yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari hidup mereka, bukan keseluruhannya. Untuk mengatasinya,
kita perlu mengubah fokus. Alih-alih terus membandingkan diri dengan orang lain, bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang kemarin. Apakah kamu sudah belajar sesuatu yang baru? Apakah kamu sudah melangkah meski sedikit? Itulah ukuran yang sebenarnya. Bagian 6, hubungan sosial dan kesehatan mental. Manusia adalah makhluk sosial. Psikologi menunjukkan bahwa salah satu faktor terbesar kebahagiaan bukanlah uang atau jabatan, melainkan hubungan yang berkualitas. Orang yang memiliki teman dekat, keluarga yang mendukung, atau pasangan yang penuh kasih, cenderung lebih sehat dan lebih panjang umur. Sebaliknya, kesepian kronis bisa berdampak buruk pada tubuh, setara dengan merokok 15 batang sehari. Itulah sebabnya, merawat hubungan sosial sangat penting untuk kesehatan mental. Luangkan waktu untuk mendengar orang lain, berbagi cerita, dan menunjukkan kasih sayang. Bagian 7, otak bisa berubah, neuroplastisitas. Salah satu penemuan terbesar dalam psikologi modern adalah neuroplastisitas. Dulu, orang percaya otak manusia berhenti berkembang setelah dewasa. Ternyata tidak. Otak kita bisa terus berubah, beradaptasi, dan membentuk jalur baru sepanjang hidup. Ketika kita belajar keterampilan baru, membaca, atau bahkan sekadar berpikir positif, kita sedang melatih otak membangun koneksi baru. Artinya, tidak ada kata terlambat. Kamu bisa mengubah cara berpikirmu, memperbaiki kebiasaanmu, bahkan mengubah arah hidupmu, mulai dari sekarang. Bagian 8, kekuatan pikiran positif. Pikiran positif bukan berarti menutup mata dari kenyataan. Pikiran positif berarti memilih fokus pada solusi, bukan hanya masalah. Psikologi menunjukkan bahwa orang dengan pola pikir positif lebih tahan terhadap stres, lebih cepat pulih dari penyakit, dan lebih mudah mencapai tujuan. Tapi ingat, pikiran positif bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja. Itu adalah kebiasaan mental yang bisa dilatih. Mulailah dengan hal kecil, bersyukur setiap pagi, mencari pelajaran dari kegagalan, dan memberi afirmasi baik pada diri sendiri. Bagian 9, memaafkan diri sendiri. Salah satu tantangan psikologis terbesar adalah berdamai dengan kesalahan diri sendiri. Kita sering merasa bersalah, menyesali masa lalu, dan terjebak dalam rasa tidak layak. Padahal, memaafkan diri adalah langkah penting menuju kesehatan mental. Kesalahan bukanlah akhir, tapi guru yang berharga. Ketika kamu belajar memaafkan diri, kamu memberi ruang bagi pertumbuhan. Dan ketika kamu menerima dirimu dengan segala kekurangan, justru disitulah kekuatanmu yang sesungguhnya muncul. Bagian 10, menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Pada akhirnya, psikologi mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna. Hidup adalah tentang pertumbuhan. Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bahkan langkah kecil menuju perbaikan sudah berarti. Hari ini kamu lebih sabar daripada kemarin, itu sudah pertumbuhan. Hari ini kamu lebih berani mencoba, itu sudah pencapaian. Psikologi bukan sekadar teori. Psikologi adalah cermin yang membantu kita memahami diri, orang lain, dan kehidupan. Dengan memahami cara pikiran, perasaan, dan perilaku bekerja, kita bisa hidup lebih sadar, lebih kuat, dan lebih bahagia. Ingatlah selalu, pikiranmu membentuk perasaanmu. Perasaanmu membentuk tindakanmu. Dan tindakanmu membentuk masa depanmu. Jangan pernah berhenti belajar tentang dirimu sendiri. Karena semakin kamu mengenal dirimu, semakin besar kekuatanmu untuk mengubah hidup. Hidup ini singkat, jadi jangan hanya bertahan. Hiduplah dengan sadar, hiduplah dengan penuh makna, dan jadilah versi terbaik dari dirimu.